benar nggak? Ya, Betul. 2019 12.000, sekarang baru 10.000. Nah, kalau ada koreksi baru entry, jangan lu sekarang HK, ketok pala kalian. Siap. Hmm. Untung saya sering ngikutin Bro Hendy nih, jadi aman nih. Bro, 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 ini pengen nanya nih. Jadi bank digital tuh udah nggak menarik dong kebalikannya. Ini kita bahas sektoral dulu ya, baru kita nanti masuk ke satu-satu Oke, emitennya. oke. Eh, Mm-mm, for now, sekarang begini, mm-mm, emiten sektoral yang ada di IHSG itu udah kurang, gimana ya kita mau ngomong ya, udah kurang efektif kalau kita mau ngelihat, oh ini mm-mm. bank digital gitu loh. Iya, As we know, bank udah bukan digital, tahunnya gitu ya. betul. Dan as we know, bank digital itu adalah kombinasi dari dua sektor, Mm-mm, ya, sektor teknologi dan sektor finance. Sekarang mm-mm, mana yang daya tariknya lebih kenceng gitu loh. Kalau mm-mm, misalnya sektor teknologinya belum uptrend dan sektor finance-nya yang narik, sektor finance ya apalah, eh, paling big banks, ya kan, sektor teknologinya goto. Nah, sekarang kalau kita ngeliat gotonya jalan, otomatis tek-tek lain akan jalan. Cuman, apakah kenaikannya itu maksimal? mm-mm, Gitu loh, kan enggak. Jadi, kalau untuk bank digital, menarik untuk trading only. mm-mm, Karena begini, ketika suku bunga naik tinggi, otomatis kan bunga pinjaman juga tinggi. Sekarang bank iya, digital itu kan pangsa pasarnya itu bukan menengah ke atas, tapi middle low, menengah ke mm-mm, bawah. Nah, menengah ke bawah, lu lihat sekarang, lu punya apa namanya, lu punya loan, mau tanya, mau apa, pinjaman, masa lu pergi ke misalnya Bank Arto daripada lu iya, pilih Bank BCA atau Bank Mandiri yang lu udah percaya gitu loh, betul, betul. ya kan? Nah, itu bedanya. Ya, Nah, oke. makanya makanya kalau sektor finance-nya naik pasti ke trigger. Pasti akan ada yang tanya, "Oh, Mm-mm. bank digital ini jalan nih, ini jalan." Iya, betul. Ini jalan, tapi itu dia cuma bikin lower high kemudian turun lagi gitu loh. Iya, turun Nah, lagi, which is betul. which is belum belum oke kalau lu mau simpan dalam jangka panjang. Kalau lu cuman fast trader, Trading, lu cuman daily trader, ya yowes gitu loh. iya, 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 iya. Kita Oke, kan oke, oke. ngomongnya Wah, itu kan lu bisa untuk panjang. mm-mm, At least 2 3 mm-mm. bulan lah lu main di saham sektor ini selesai. Nanti quarter berikutnya apalagi ya kita tinggal live lagi. Live Mantap, lagi. mantap. Ya paling tinggal undang Bro Hendy ini apa emiten selanjutnya gitu ya. Bro, ngomong-ngomong ntar lagi 500 nih. Iya, Kalau udah 500 oke, baru bentar kita lagi nih ngomongin 500. emiten ya. Baru kita ngomongin emiten Iya, secara lebih detail, iya. secara lebih detail resisten supportnya gimana, momentum Resistnya untuk 500. buy sell-nya seperti apa. Iya, Ya, ini resistennya Bro iya, Hendy ini bareng resisten aku 500. Sukor. APH Iya, nih. bareng bener bareng Sikor nih ya bisa Iya, 500 ya Bro mantap. Hendy ya. Jadi Dari uh, berapa tuh uh, Daniel? Dulu kayaknya kita cuma kita 150, 200 gitu 200 ya. iya 150 Ya, pertama bener. 150, Sekarang 200. sekarang ke 500 luar biasa. Jadi cuan troopers jangan lupa ya untuk dukung Bro Hendy ini bisa join ke Sukor melalui ifom.sukorsekuritas.com dan juga kode referralnya ada di Susilawati Susilawati. 2. Dan juga kalau pengen ngobrol-ngobrol ada di grup telegramnya Bro Hendy ini jangan lupa ya langsung Ya, DM aja Bro Hendy-nya dan juga tanya-tanya lebih detail. Nah, Bro Hendy, ini kita juga pengen bagi-bagi hadiah sebenarnya dari boleh. Sukornya seperti biasa Asik. ya seperti biasa Silakan, untuk asik. mereka yang screenshot Instagram live kita pada malam hari ini dan tag ke Sukor Sekuritas, tag ke Bro Hendy Santoso dan juga tag ke saya juga boleh ya dan Wiguna itu berhak mendapatkan hadiah Januari Effect kita. Kita ada paket khusus ya gampang banget hanya dengan screenshot dan juga tag
ke Instagram yang udah saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaan-pertanyaannya ini udah boleh kita jawab nih kayaknya nih ya. Udah 490-an ya. Moga-moga kalau kita jawab satu dulu ya. Kita coba Ya boleh coba. jawab satu dulu nih ya. Ini. Nah, ini relate sama yang kita bahas tadi. Ini gimana nih bro Apa nih? tuh? Era Nggak jaya, muncul nih di sini. era. Era. Oh nggak Oh, muncul. era menarik. Era. Menarik. Itu menarik. Era menarik. Termasuk salah satu Siap, core siap, stock siap. saya. Termasuk salah Oke, satu core stock oke. saya. Karena kalau as we know, dia kan kemarin setelah stock split itu kan downtrendnya parah banget. Dan even Betul. Ko Daniel sempat tanya aku, era gimana? Aku bilang belum. Itu posisi Dua 500 kali. loh. Dia Iya nanya benar, dua benar, kali benar. itu nanya gua kan. Iya dua kali. Itu Iya benar. posisi di 500, 490, 500. Karena lu lihat lagi sideway gitu, lucu-lucu Iya, gitu kan. iya. Belum, Iya. dia bilang. Belum, eranya belum. Nah, ini kalau sekarang, gue berani bilang ini menarik. Ini menarik. Sekarang. Karena secara, apa sih namanya, secara sentimen itu masuk akal. PPKM udah selesai, orang bakal spending, orang lebih senang melihat barang langsung daripada cuma lihat di foto. Jadi dia bisa pegang, dia bisa rasain beratnya, karena secara statistik menunjukkan bahwa 70% manusia yang ada di dunia itu visual. Visual berarti you need to see, you need to see, you need to rasakan barangnya. Touch, ya. Sedangkan era, ya kan, era itu kan hanya ada di official store, banyak store-nya dan sebagainya. Nah, sekarang kalau aku ngelihat era, kemarin kita udah ada, ya, saya sudah masuk, ya, saya sudah masuk. Disclaimer dulu, lu jangan bilang gue pom-pom, gue ketok pala lu ya. Yang nonton ya, gue ketok pala lu ya. Enggak, sorry, ini udah 500 sih, udah 500 sih. Nah, kalau era support itu di 404, ya memang kos agak jelek ya, 404 not found. Tapi lu jagain 404 sampai 400, lu jagain 400. Jangan sampai jebol dari 400. Ngakak asli. 404 not fun. Internet not fun, ya kan? Ini forbidden page. Ya, ya kan? Nah, upside-nya yang pertama, aku nggak muluk-muluk dulu. Target pertama aku hanya sampai MA 200. Lu pergi ke indikator, lu nyalain MA 200, itu target pertamaku. Ketika dia udah nyampe itu which is dari 400 ke 400, ini MA 200-nya di berapa? 460-an, itu lu punya upside sekitar 13-15%. Why? Karena era ini emitennya ya slow but sure, tapi ketika udah sampai itu kayak perosotan turunnya. Makanya lu masuknya dari bawah, lu jangan masuknya ketika udah di atas gitu loh. Nah, jadi jangan 2 jam, aku haus nanti. Jangan 2 jam ya. Jadi era itu menarik. Why? Karena sentimen tadi. Dan as we know, kalau kita ngelihat secara flow itu bagus banget gitu loh. Masih akumulasi, dan yang akumulasi itu bukan broker abal-abal kok. Yang insti, beberapa insti yang akumulasi, which is ini menarik gitu loh. Ini menarik nih yang akum nih. Average mereka masih sekitar 400. So, kalau dia ada dekat 400, koreksi di bawah 410, di bawah 414, ya oke lah. Mantap. Thank you buat eranya, ini detail banget nih bro. Nah, sekarang saya mau balik nih. Kalau tadi pertanyaan dari Cuan Trooper, saya sekarang pengen tanya nih ke Bro Hendy, yang menjadi stock pick, bener-bener stock pick nih, gitu pick. Dari Bro Hendy apa nih? Iya. Stock pick itu kan tadi kan kita ada cerita sektornya. Ya, turun. Stock picknya Bro Hendy khusus nih. Ya, harus naik lagi ya. Nggak seru. Nanti tuh udah naik lagi. Ntar lagi juga naik nih bro. Ya, tadi udah bahas dulu nih. Ya kan?
Tadi udah bahas era, which is yang menarik otomatis temennya, ya kalau aku masih nilai itu Ralph Ramayana menarik. Ramayana Nah, itu ini menarik banget. persis nih bro, ada yang nanya juga nih. Nah Ya. ini Ralph sama Aces. Ya, Aces itu aku agak masih di kalau dibanding 3 ya, Ralph, Era, Hmm, Aces, aku masih Aces paling bawah. Era hmm, Ralph nomor 1, Eranya nomor 2. Karena hmm, I see in the future kalau volume yang ada di Ralph itu jauh lebih menarik. Why? Karena as we know, per 29 Agustus 2022, Ketok Palu RUPSLB mereka mau buyback saham sampai Februari atau Januari 2024. Kalau ada hmm, sentimen buyback saham, berarti kita bisa menilai bahwa mereka menilai bahwa harga sahamnya itu masih terbilang murah. hmm, Ya, masih terbilang murah. Makanya dia berani buyback. Okay? Kenapa nggak RPPF? Tipis. Tipis ya sayangnya. Jadi jangan masuk yang tipis-tipis. Karena cuannya nggak maksimal, nggak seru. Ya, lu masuk RPPF, lu cuma masuk Captiao misalnya. Cuan oke, beggar, lu cuma cuan 20 juta, 10 juta. Gua masuk RALS, ya kan? Anggap kita masuk RALS, kita bisa masuk agak tebel, meskipun dia cuma 20-30% itu lebih berasa. Gitu loh. Nah, Oke. pertama. Yang kedua, yang menarik banget hari ini, ya aku spill ya. Nggak 500, Yes. nggak jadi. Ya. Nggak mau. Oh ini udah balik, udah balik tuh, Udah 504 tuh. udah balik. Oke, Harus kalau udah balik, harus feel. kalau udah balik, gue kasih lu lihat chartnya, ya. Kita ngelihat bahwa Ralph itu kan downtrend sejak 2020 Gua matiin komen ya bro ya. Oke. Nah, lu kan dari 2020 Desember nih, peaknya. Kemudian turun, bikin lower low terus. Lower high. And today, you lihat volumenya dan candlenya. Oke? Sorry, ini bukan pom-pom. Aku sudah ada. Ya, ini. Dan kamu lihat nih. Candlenya di mana? Di atas garis downtrend. So, ini valid, dia udah break dari downtrendnya. Nah, ada yang nanya, ini volume gede ini. Kok itu ada volume buangan besar? Nah, kita breakdown. Lu jangan cuma melihat by daily. Ini kan daily nih. Gue masuk ke hourly ya. Nah, kita ngeliat ini kan masih gede nih, buangan nih. Pas awal-awal opening kan. Wajar. Nah, sekarang lu masuk lagi ke 15 menit. Ya kan? Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Ini udah mulai kelihatan nih. Ini kan ada yang buang nih. Tapi ada yang cover nih. Iya. Sebelumnya ada Iya. Volumenya gede tapi candlenya di sana doang gitu ya maksudnya ya. Nah, lu masuk ke 5 menit. Lu lihat ini. Nah, ini bukan yang beli buangan. lebih gede. Yang beli lebih gede, tapi karena dia memang resisten, banyak yang jual, ya udah.